Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agit Prasetyo Aji. Saya akan mereview konten kreator sebagaimana tugas teknik informasi komunikasi. Sebelum masuk, saya akan menjelaskan apa sih konten kreator. Konten kreator bertugas membuat konten baik berupa tujuan, berupa tulisan, gambar maupun video yang ditampilkan sebagai media populer seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Kini konten tidak hanya tentang terbatas pada gambar dan suara saja, tapi bentuk tutorial, vlogging, podcasting, dan lain sebagainya. Setiap konten kreator memiliki kelebihan konten kreator itu. Kelebihan konten kreator itu sendiri terdiri dari kemampuan riset, manajemen waktu, SEO, search engine optimization, copywriting, and content writing, fotografi atau videografi, dan editing. Lalu tugas dan tanggung jawab content creator itu apa aja sih? Mengumpulkan ide serta data, kemudian melakukan riset untuk membuat konsep yang akan dijadikan sebuah konten. Setelah itu mereka akan menciptakan konten yang sesuai dengan identitas dan branding yang diinginkan dalam memenuhi tujuan yang disukai oleh audiens agar akun tetap berkembang. Untuk disukai audiens, konten harus bermanfaat dan menyenangkan untuk dilihat dan dikonsumsi. Khusus konten kreator, untuk akun pribadi biasanya mereka memilih suatu topik untuk mengembangkan konten mereka. Dan di sini saya akan review konten Deddy Corbuzier tentang teknik pengambilan rekaman videonya, terus tentang apa kontennya Deddy Corbuzier, dan lain-lain. Jadi ini udah saya buka YouTube-nya Deddy Corbuzier. Subscribe-nya udah mencapai 18,9 juta. Kontennya sebenarnya Deddy Corbuzier itu dulu latar belakangnya dia adalah sulap yang master ya, udah punya gelar master. Di sini kontennya banyak, ada podcast, ada somasi. Kalau kita mundur kontennya Deddy Corbuzier yang sebelumnya, dia sebenarnya ada proyekan namanya Triangle. Triangle itu dia itu film action gitu, short movie action, diperankan dari 3 orang, ada Cika Jessica, Deddy Corbuzier itu sendiri, dan temannya Deddy Corbuzier itu sendiri. Itu dia real fight, real berantemnya real. Sekarang dia pindah ke podcast yang ada edukasinya, ada tentang mengangkat isu-isu, terus langsung berita-berita hot terkini. Banyak, dia ngundang orang-orang di atas kayak orang pemerintahan, orang pendidikan, orang kedokteran, artis-artis, banyak, dia mengundang banyak. Terus kalau menurut saya kontennya Deddy Corbuzier itu untuk saat ini dia itu konsisten ngebuat dan nge-branding bahwa dia di Indonesia satu-satunya konten yang podcast terbesar di Indonesia dengan viewers terbanyak, pendapatan terbanyak. Udah nggak ada yang nggak tahu tentang Deddy Corbuzier itu siapa, podcast Deddy Corbuzier itu siapa, yang masuk ke dalam konten Deddy Corbuzier podcastnya itu orang-orang penting apa saja, siapa saja, pembahasannya apa saja, itu lengkap di sini. Kita buka kontennya. Mundur sebentar. Alhamdulillah. Betul. Ketemu lagi.
sini seperti biasa Deddy Kobuser ngebangun podcastnya itu nggak formal-formal banget, tapi pembahasannya tetap lengkap dan coba saya. Kemarin awal-awal kita ngomongin susahnya di pandemi ya. Betul. Begitu mau keluar dari pandemi susah juga gitu susah ya. juga gitu. Perusahaan anjlok, pegawai-pegawai banyak yang dipecah-pecah. Untuk teknis kamera yang saya ambil di sini, biasanya Deddy Kobuser itu memiliki 3 cam, dan sepertinya itu multi cam. Kalau enggak dia pakai switcher. Yang pertama master, yang kedua ngambil dari narasumber, dan yang kedua ngambil dari narasumber atau dari host, yang ketiga dari sebaliknya. Dikeluarin semuanya. Ini kan artinya kan bener dong bahwa nanti middle class ini akan hilang loh. Larinya jadi yang susah, yang Suara jernih, jelas. Ini kalau saya ngomong panjang nih banyak nih dong. Apakah ini gara-gara inflasi yang luar biasa di Amerika katanya sudah 11%? Terus juga apakah karena produksi barang yang tidak ada? Apakah orang takut keluarin uang gitu, mereka holding cash? Apakah karena correction price, harga terkoreksi, ya kan? Dulu kan harga jam tangan Hermes udah nggak masuk akal. Sekarang orang udah mulai sadar, orang udah bisa mulai belanja lagi. Apakah orang kaya tidak mau ngeluarin duit? Ini sebenarnya apa yang terjadi sampai, dan kita si orang-orang ini, orang-orang manusia normal dengan penghasilan normal tiap bulan ini Yang dibahas sama mereka ini tentang edukasi. yang kaya makin kaya gitu. Wah, itu pertanyaan yang jawabannya 2 semester lah gitu ya. Banyak banget soalnya. Bingung juga jawabnya dari mana itu ya. Oke, ke satu-satu lah. Netflix berantakan gitu ya. Tuh pinternya Deddy Kobuser ngebangun podcastnya gitu. Dia tahu susunan apa aja yang dia mau bahas, tahu arahnya mau kemana, tahu. Kalau menurut saya sih gitu ya, riset dari saya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.